Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Putri Rahmawati Channel. Kali ini kita kedatangan Hairdu, hairstylist Yogyakarta. Halo Kak Teta. Halo. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya Kak Teta? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak Kak Teta udah menyempatkan hadir ke sini. Udah dari segala kesibukan dari pagi sampai malam masih sempet untuk datang ke podcast kita. Dan Mbak Teta mau memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang hairstylist ke teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa tonton sampai akhir ya teman-teman. Oke Mbak Teta, kita langsung tanya-tanya ya ke Mbak Teta. Mulai kapan sih Mbak Teta menjadi hairstylist dan awal mulanya tuh kenapa? Aku mulai hairstylist itu awalnya tahun 2018 pertengahan apa ya? Itu tuh pertamanya tuh cuma kayak disuruh temanku, itu kayak dia kan udah gak punya tim gitu ya, nyari hairstylist di Jogja kan susah. Terus sama dia, aku disuruh nemenin dia, terus diajarin hairdo gitu kan. Terus habis itu ya udah, terus disuruh megang klien. 2 kali diajarin hairdo, terus suruh megang klien. Oke, berarti 2 kali ibaratnya belajar dulu kayak private ke temennya dulu gitu ya, 2 kali terus baru pegang klien. Itu di 2018 temennya itu memang dia sudah menjadi hairstylist lama atau itu sebagai MUA? Temen aku itu make up. Oh, make up karena butuh tim ya. Butuh tim. Jadi mulai dari karena diajak temennya. Diajarin lah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dari 2018 terus sampai pada titik sekarang, alhamdulillahirabbil alamin ya, nih Mbak Teta udah hits banget. Udah keren banget pokoknya, hairnya tuh udah rapi banget, udah bagus banget. Itu perjalanannya gimana Mbak Teta? Boleh nggak diceritain ke teman-teman? Dari benar-benar Mbak Teta tuh ibaratnya kan kalau belajar kan pasti dari nol ya. Mungkin dari Mbak Teta yang belum tahu tentang gimana sih cara curly rambut misalnya kayak gitu. Alat-alat hairdo kan juga banyak ya Mbak Teta. Dulu mungkin Mbak Teta mungkin udah punya, tapi paling ya sisir pasti punya ya. Tapi untuk yang lain-lainnya kan pasti bertahap itu. Boleh diceritakan gimana perjalanan karirnya Mbak Teta? Itu kan aku dulu itu kerja sebelumnya kan, terus diajakin temanku itu, diajarin 2 kali, dari situ terus disuruh megang klien. Tapi kayak kliennya belum yang cuma baru yang model-model simpel, terus pengerjaannya juga masih yang lama banget, terus masih ya kayak dibantu temanku lah pokoknya. Temanku itu make up tapi bisa hairdo, jadi dua-duanya jadi kayak masih yang deg-degan, masih yang gitulah megang klien tuh. Tapi temanku tuh selalu kayak nyemangatin, kamu tuh pasti bisa gitu loh. Terus habis itu aku mulai kayak, kan temanku udah kayak mau lahiran toh, terus dia kayak vakum dulu. Terus aku dilepas, maksudnya udahlah kamu sekarang buka IG sendiri, kamu biar dibawain sama make up yang lain, dikenalin sama teman-temannya dia, teman-teman MUA. Terus dari situ dari teman-temannya itu aku dibokin gitu toh. Terus abis itu kayak kan di tag ya di IG. Nah di situ mulai dikenal satu-satu orang gitu kan. Terus mulai bookingnya dari situ makin hari makin nambah lah. Kayak aku tuh belajar tuh di rambut klien malah lebih tepatnya ya. Jadi cuma 2 kali itu tok. Terus dari situ aku belajarnya di rambut klien. Kayak apa ya, emang susah sih ya, tapi ya gimana lagi ya, pas itu kayak kepaksa ya awalnya. Terus aku kan keluar kerja udah takut itu tuh kalau kayak freelance gitu ya. Freelance kan kita takutnya freelance itu nggak selalu mesti dapat fee. Setiap bulan kan belum tentu dapat penghasilan ya. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan atau toko atau apa kan pasti kamu 1 bulan 3 juta misalkan kayak gitu. Sedangkan kalau freelance
Ya kalau ada klien masuk dapat, kalau mungkin kliennya nggak masuk ya berarti kita di rumah aja nggak ada penghasilan gitu. Mungkin itu dulu yang ditakutkan ya Mbak Teta. Kayak gitu. Tapi terus temanku itu kayak nyemangatin, terus nggak capek-capek pokoknya nyemangatin, mengenalin ke teman-temannya. Terus dari situ aku tuh jadi kayak, oh ayo belajar loh. Sering lihat tutorial YouTube, sering lihat model-model dari hairstylist lain. Ini kok bisa kayak gini ya, gimana ya? Aku kayak nyoba sendiri dulu di rumah, dipinjemin manekin sama temanku. Dari situ aku kayak nyoba dulu, terus tiap sebelum ngejob aku nyoba, oh ini modelnya kayak gini gitu. Lama-lama bisa. Terus habis itu kalau alat-alat itu awalnya ya aku nggak punya apa-apa, cuma sisir tok itu sama jepit. Terus dipinjemin sama temanku itu, dari catok, karoli, apalah semuanya tuh kayak dipinjemin lah pokoknya. Terus dari situ berjalan aku bisa nabung, beli alat-alat tuh satu persatu, nyicil, enggak yang langsung semua. Berat gitu Mbak ya, pasti berat ya Mbak ya kalau awal-awal merintis ya. Bener-bener kayak apa ya perjuangannya. Dulu tuh sejauh apa gitu, aku tuh nggak pernah mikir transport kan. Jauh gitu juga tak lakuin, hujan gitu. Terus abis itu kayak support, sering support dulu kerja ke sama collab gitu ya. Teman butuh, aku mau make up, aku butuh hairdo, oh ya tak support gitu. Dari situ teman-teman tuh ngenalin ke ya ngepek dari ketemu lihat di feed Instagram, tag gitu ya. Di situ juga kan kayak kita juga punya apa ya, portofolio ya, nambah, sama ngelatih tangan. Terus habis itu tahun 2019 pertengahan apa ya, itu tuh aku mulai private ke salah satu hairstylist di Surabaya, tapi dia pas ke Jogja, ke Tominjo. Di situ aku private, dapet 2 model hairdo. Nah dari situ terus kayak apa ya, belajar makin rapi, tahu tekniknya ini nambah gitu loh. Nambah teknik. Terus ikut workshopnya Kak Jenny Subagio. Tuh ikut workshopnya bareng-bareng teman-teman. Terus tahun 2020 pertengahan juga private lagi ke Tominjo. Jadi 2 kali private, tapi orang yang sama gitu loh. Gitu. Sampai saya tetap harus belajar ya Mbak. Jadi maksudnya kita bisa melakukan teknik yang memang kita punya, tapi kita juga harus belajar lagi ke orang yang mungkin memang lebih punya banyak teknik. Nggak boleh cukup dengan ilmu yang sudah kita dapat, kita harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas kita, dan itu pasti bakal dicari oleh banyak orang ya Mbak, karena semakin rapi, semakin bagus bentuknya. Soalnya kayak trennya kan juga tiap itu kan ganti ya. Setiap tahun ganti ya. Oke. Tren dari hairstyle sendiri itu gimana sih Mbak? Kan kalau make up itu kan dibaginya ada yang bold, ada yang flawless gitu kan. Sedangkan kalau hairstyle sendiri itu gimana gitu? Kalau hairstylist itu ada yang hairstylist yang hairdo-nya slick itu rapi. Ada yang messy hair gitu, kayak berantakan, tapi berantakan yang diatur gitu loh. Itu model-modelnya ya kayak gitu. Kalau rambut tuh yang paling sering dipakai tuh yang low do itu yang cepat bawah. Terus yang apa ya, hairdo tuh ya cuma kayak gitu aja sih. Tapi ya kalau dipegang ya bingung kalau nggak tahu tekniknya loh ya. Karena kita musuhnya kayak rambut tuh satu-satu nggak sih? Iya, dan itu tipe rambut juga beda-beda. Tipe rambut beda-beda. Tebel banget, ada yang curly, ada yang apa gitu. Kita lihat tutorial di YouTube gitu, kayak yang rambut luar negeri gitu ya. Kayak enak banget ke bentuknya ya. Tapi aslinya tuh sulit karena tekstur rambut kita sama bule itu beda. Gitu. Dari aku sendiri nih Mbak, kadang ngeliat ya itu yang mungkin orang bilang namanya messy ya, tapi itu kok kayak nggak rapi gitu, karena itu memang beneran ada segmen-segmennya, apa ya, segmen-segmen nama-nama stylist hairdo yang dari messy, yang memang itu memang berantakan, memang seperti itu ya. Jadi bukan karena memang dia nggak rapi makainya, bukan memang seperti itu ya. Bukan, tapi emang karena ya emang stylenya kayak gitu, dibuat kayak
berantakan tapi yang enak dilihat gitu loh. Messi itu bukannya berantakan cuma sembarang adu-adu gitu enggak. Terus modal nih Mbak, kalau dibilang modal untuk hairstyle sendiri gimana menurut Mbak Teta? Model apa dulu? Modal yang pertama pasti dari finansial, terus yang kedua mentalnya, terus yang ketiga dari keberanian dan lain-lain. Itu seperti apa Mbak Teta yang harus diterapkan dan harus pasti kita harus pegang untuk hairstylist? Kalau hairstylist itu yang kalau finansial nih ya, finansial itu yang harus ada alat ya, alatnya kayak jatuh, curly, terus jepit, hairspray, sisir, itu yang paling penting ya. Tapi kalau emang belum ada ya mungkin nyicil kan satu persatu. Kalau dikategorikan kayak semuanya jumlahnya berapa tuh nggak paham ya, soalnya harganya beda-beda. Terus kalau yang mental itu ya kita kudu siap kayak ketemu klien yang dengan berbagai macam karakter klien ya. Requestnya kan juga macam-macam ya. Lah dari requestan klien itu kadang klien kan nggak tahu ya tekstur rambutnya itu iya bisa dibuat kayak gitu apa enggak gitu loh. Jadi kayak kita harus ngejelasin ke klien tapi dengan sabar, terus kayak yang bisa dimengerti sama klien gitu. Jadi tidak semua jenis rambut itu bisa dibentuk, misalkan nih rambutku ngombak nih misalkan Mbak, pengen dibentuk yang ada bunga-bunganya atau yang apa gitu misalkan kayak gitu. Dan mungkin atau ada lagi yang dia rambutnya lurus, kan ada yang lurus tipis gitu ya, itu pengen dibentuk rambutnya misalkan yang apa sih nggak tahu itu namanya, tapi dia kayak ngembang gitu. Nah itu berarti nggak semuanya itu bisa ya? Bisa sih, cuma kayak kalau ngombak itu mungkin kalau aku tekniknya aku lurusin dulu ya semua. Kalau udah dilurusin nanti bisa dibentuk-bentuk. Yang ngebedain bisa apa enggaknya tuh cuma kayak rambut panjang pendeknya sama tebel tipisnya. Oh gitu. Jadi yang membedakan itu dari panjang pendeknya sama tebel tipisnya. Itu biasanya kalau aku ya. Kalau untuk yang kayak rambut ngombak atau lurus nanti bisa sih diakalin ya. Diakalin dengan teknik gitu. Kadang kan juga kita bilang aja ke klien kan jadi kayak masak ya, masak itu kan sama bumbu tangannya beda, rasanya juga beda ya. Kayak hairbrew juga kayak gitu, tekniknya sama, alatnya sama, kalau tangannya beda hasilnya juga beda. Jadi kayak request klien kayak gini, di tangan kita tuh kayak gini, mungkin dibuatnya mirip-mirip, kalau disamakan persis gitu nggak bisa. Kita jelasin aja ke klien, kita bisa, tapi kayak cuma apa ya, mirip-mirip gitu gimana, ntar klien ngerti kok. Kayak gitu. Jadi kalau nggak misalkan nanti diarahkan bagusnya dibikin seperti ini, misalnya kayak gitu. Mungkin lebih cocok kalau look ini dengan make up yang seperti ini, hairnya kayak gini aja Mbak, gitu. Pasti klien memahami ya, karena kadang kan klien ada yang dia pengen seperti ini, sedangkan ketika muka udah di make up kan beda ya kadang ya. Jadi itu harus disesuaikan sama style dia menggunakan kebaya apa misalkan, atau bajunya apa, warnanya apa, make upnya apa gitu. Yang penting itu pede. Jadi kita tuh jangan kayak orang yang nggak paham apa-apa di depan klien. Kita kayak orang yang pede, oh ini loh aku tuh bisa gitu. Tapi kayak penjelasannya gini ya Bu, gini ya gitu. Ntar klien paham. Jadi nggak yang kita dianggap bodoh sama klien. Jadi kita tetap harus menunjukkan skill kita ya. Tetap kepedean itulah yang penting. Betul. Dari alat nih Mbak, tadi kan kita menjelaskan awalnya itu kan pasti alat itu penting ya pasti ya. Nah, menurut Mbak Teta sendiri nih, kualitas dari alatnya hairstyle sendiri menentukan nggak untuk kemaksimalan kinerja membuat hairdo gitu? Kalau buat aku pribadi sih pengaruh ya. Jadi kayak ada tuh catok yang harganya yang maaf murah banget kan, yang nggak ada temperaturnya gitu loh. Itu kadang tuh dibuat catok nggak jadi. Panasnya tuh nggak yang panas banget lah. Terus kalau pesen aku kalau cari catok itu yang ada temperaturnya gitu. Jadi kita bisa mengatur
beberapa temperatur yang akan kita gunakan ya. Misalkan kita tahu itu terlalu kepanasan nanti ke rambut klien, misalkan ternyata membakar atau enggak kayak gitu. Soalnya pernah sih aku beberapa kali beli yang apa ya, yang biasa lah pokoknya yang murah gitu. Itu tuh kayak buat ngeli aja nggak jadi paling enggak yang sedang lah harganya yang standar lah gitu loh, yang ada temperaturnya yang jelas itu buat ngeli jadi aja. Oke. Alatnya sendiri apakah itu cuma curly atau memang ada beberapa catok yang lain? Kalau buat aku makainya buat hairdo itu 3 yang wajib ada ya. Itu buat aku 3, catok lurus, catok genteng, catok getah. Catok genteng itu kayak catok getah lah pokoknya katanya ya. Terus catok kulit. Yang wajib buat aku catok itu 3. Terus ada bahan-bahan yang lain nggak tuh Mbak? Maksudnya saya catok-catok, cepit-cepit kan pasti ya. Cepit hitam itu buat yang rangkai-rangkai, cepit bebek itu kayak buat paping-paping misalnya gitu. Terus sisir itu aku makanya cuma 1, sisir sasak. Tapi kalau hairstylist lain beberapa ada yang punya beberapa sisir, macam-macam bentuk sisir gitu ya. Kalau aku cuma sendiri 1 aja sih, sisir sasak itu. Terus hairspray yang jelas ya, buat nguatin rambut pas finishing kan ya. Aku hairspray itu pakai 3. Hairspray bubuk itu pakai sebelum sasak. Jadi kayak membantu buat sasak biar apa ya, lebih keset. Apalagi kalau ketemu rambut yang halus atau berminyak, itu aku pakai itu ngebantu banget lah pokoknya. Biar nggak balik lagi gitu ya. Cepet ngembangnya kalau pakai itu. Terus hairspray non aerosol yang cair gitu. Kalau aku pakai itu cuma buat ngebentuk salur yang sekarang bermodel ya tuh salur. Kalau aku pakainya itu buat ngebentuk. Terus buat finishing hairspray aerosol. Yang kalau merek macam-macam sih ya. Tapi kalau buat yang styling modern gitu bukan kayak yang dibuat sanggul Jawa, bukan, beda. Kalau aku ya, kalau yang sanggul Jawa dia lebih ke strong, lebih strong gitu. Karena memang harus kencang kan ya. Kalau yang buat styling modern gitu mungkin ya strong tapi enggak yang terlalu strong lah, masih entar kalau mau dibongkar masih bisa disisir. Kan kadang kita wedding retouch ya, pre-wed retouch gitu kan, itu nanti biar tetap bisa disisir, masih bisa dibentuk lainnya lagi. Kalau yang strong banget kan ntar disisir tuh kayak menggumpal gitu loh, kayak keluar putih-putihnya juga kan. Itu kayak nyusahin lah buat kita kalau pakai yang itu. Tapi sebagian juga ada sih yang pakai itu ada, tapi kalau aku enggak pakai yang itu karena waktu juga akan lebih lama ya ketika kita retouch, dan itu kan benar-benar harus ekstra lagi dong menyisirin biar agak lurus lagi terus kemudian bisa dibentuk lagi ya kan. Kalau dipaksakan masih gumpal dibentuk kan juga pasti hasilnya nggak maksimal. Terus kayak keluar putih-putihnya juga kan, kayak tombe gitu lah, jadi kayak ngotorin rambut kan. Iya. Jadi ternyata banyak ya yang memang harus dipersiapkan untuk alat dan bahannya juga. Nah, untuk teman-teman yang nonton ini kan pasti ada yang beberapa pengen belajar tentang hairstylist gitu. Jika teman-teman pemula-pemula di sini yang ingin belajar tentang hairdo, itu menurut Mbak Teta apa dulu nih yang bisa dipersiapkan? Dia belum bisa apa-apa nih, tapi dia cuma bisa ngepang misalkan, nggak apa-apa. Itu perlu les dulu nggak? Atau memang ya udah deh coba otodidak dulu nggak apa-apa? Kamu coba-coba beli alat sama coba-coba sendiri misalkan. Kira-kira itu bisa nggak Mbak? Atau lebih baik les dulu? Kalau buat aku ya, itu sering-sering lihat tutorial di YouTube. Tutorial di YouTube tuh bener-bener banyak lah ngebantu gitu kan. Terus kalau alat ya, alat paling nggak kita punya catok lurus. Jadi catok lurus itu kan ada tuh yang catok lurus kecil gitu. Ada hairstylist yang kalau ngerling itu pakai catok lurus, tapi kalau aku nggak bisa ya pakai catok lurus, aku pakai yang bulat gitu. Kalau bisa pakai catok lurus ya paling enggak lah wajib 1 itu dulu punya catok. Terus jepit-jepitnya ya paling enggak harus dia. Terus yang paling penting hairspray itu hairspray aerosol lah yang paling penting buat finishing. Paling enggak itu dulu. Kalau yang
buat pemula pengen belajar belum punya alat-alatnya itu yang disediain. Terus kalau kayak belajar teknik-tekniknya gitu, jadi kayak apa ya, yang penting lihat YouTube itu lah, di situ tuh banyak, benar-benar banyak. Yang penting kita bisa apa ya, mengembangkan. Kan gini ya, setiap teknik hairstylist itu beda, kayak makeup aja. Makeup juga beda kan ya, gitu. Jadi ada tuh, aku pernah lihat juga ya di salah satu tempat itu barengan sama hairstylist. Itu mereka tuh nggak yang pakai catok-cakuan, jadi kayak cuma sedia jepit, hairspray, sisir sasa. Itu mereka udah bisa ngebentuk sendiri. Tapi kalau buat aku pribadi tetap hasilnya kurang ya. Soalnya kalau aku basicnya tuh kalau make up kan kayak base make upnya itu foundation, bedak foundation gitu ya. Kalau aku di situ sebelum dirangkai aku wajib buat catat-catat itu kan, kayak curling, cream tint, itu benar-benar ngebantu banget buat ngebentuk ini. Jadi kita yang modelnya yang sekarang jadi model, bukan yang maaf ya jadul gitu. Kalau yang langsung dibentuk kan mungkin pakai harness gitu kan, itu aku malah nggak bisa. Jadi memang melalui proses ya, misalkan tahap apa dulu, kemudian tahap apa, terus kemudian diapain gitu, dan memang itu harus lihat dulu tutorial YouTube. Kalau memang benar-benar perlu ya les, karena ya memang benar-benar private itu nanti akan diberikan teknik-teknik dari dasar banget sampai dia benar-benar bisa ya Mbak. Dan kebetulan Mbak Teta juga buka private ya. Nah iya teman-teman, kalau mau private boleh nanti hubungin Mbak Teta ya. Nanti akan ada link Instagramnya Mbak Teta di kolom bawah ya. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja di kolom bawah, nanti akan disertakan link dari Instagramnya Mbak Teta ya. Boleh ya Mbak Teta, teman-teman mau belajar sama Mbak Teta? Boleh. Jadi MUA juga boleh nih ya? Boleh aja. Boleh banget ya. Belajar hairdo tuh, soalnya kadang kan hairstylist tuh bener-bener dikit ya, tapi make up itu banyak banget, jadi kayak jomplang gitu ya. Jadi sekarang kebanyakan MUA itu pada belajar hairdo karena mereka takut kalau misalkan dia ada job nggak ada tim, jadi mereka gimana caranya kudu tetap bisa hairdo sendiri gitu loh. Iya betul. Kebanyakan tak tanyain MUA yang belajar hairdo, ya itu sih alasannya. Kalau nggak ada tim, mereka bisa dipegang sendiri. Tapi kan waktu juga akan lebih lama ya Mbak ya. Karena kan kayak aku sendiri make up reguler aja 2 jam. Aku make up tuh nggak bisa cepet Mbak, jadi 2 jam. Nanti hairdo biasanya berapa tuh? 1 jam ya? Paling nggak kurang lebih 45 jam. Berarti 3 jam. Berarti MUA harus benar-benar mau pegang make up dulu 2 jam, baru hairstylistnya 1 jam, paling 3 jam. Ya itu reguler ya. Iya reguler. Belum wedding pasti lebih lama lagi kan? Makeup juga sama, wedding juga pasti kalau untuk aku sendiri, aku juga bisa dapat 4 jam gitu kan. Kalau hairdo juga pasti sama aja kan Mbak, pasti lebih rapi. Ya nggak sih, semua juga pasti rapi, tapi maksudnya ada teknik-teknik lagi yang lebih dalam lagi untuk wedding pasti kayak gitu, dan itu waktunya juga akan lebih lama. Makanya kan kebanyakan MUA udahlah bawa tim aja. Biar karena kalau bawa tim make up disambi sama hairdo bisa. Jadi waktunya selesainya bareng gitu kan. Jadi waktunya lebih padat lah kayak gitu, jadi nggak lama gitu. Jadi kalau menurut Mbak Teta sendiri sekarang untuk hairdo sendiri itu sedang banyak dicari banget ya Mbak ya? Untuk pekerjaan itu kesempatan atau lowongan pekerjaan itu lebih banyak di hairdo mungkin, atau misalkan make up, atau seimbang menurut Mbak Teta gimana? Dari yang selama ini aku nanya-nanya ke orang ya, orang itu disuruh milih jadi hairdo atau make up, mereka lebih milih make up.